Semenjak beberapa minggu lalu, komunitas Minecraft suhunya udah hampir kayak Nether. Ya, kalian pasti tahu dengan apa yang gua bakal bahas, yakni mob vote. Hal ini udah jadi viral di dalam komunitas Minecraft. Banyak YouTuber yang bahas soal pendapat ini, bahkan Lesson in Meme Culture juga membahasnya, sampai The Longest Solo Ever membuat musik parodi dari ini juga. Ini intinya tuh panas banget. Panas banget. Tapi hari ini gue nggak bakal bahas betapa buruknya mob vote ini, melainkan gue pengen ngecari sisi baiknya. Nah, jadi gue bakal menganalisa mob vote ini dari segi-seginya dan mencari tahu apakah beneran mob vote ini tuh segitu buruknya atau para komunitasnya aja yang baperan. First thing first, mari kita cari tahu siapa yang buang flare di dekat bukit. Oh, maksud aku cari akar permasalahannya. Modvote 2023 mungkin menjadi fokus utama yang cocok karena dramanya mulai meroketnya tuh di sini. Oke, jadi ada 3 kandidat Modvote 2023 ini. Pertama itu Kepiting, kedua Armadillo, dan ketiga Penguin. Jadi orang-orang bakal diminta untuk pilih salah satu mob dan yang paling banyak punya pilihan dan bakal ditambahkan di update selanjutnya. Ketiga mob ini masing-masing punya kelebihan tersendiri dan inilah yang buat orang-orang berpikir kalau yang kalah nggak bakal ditambahin, kenapa nggak tambahin tiga-tiganya aja. Dan dari sinilah orang-orang mulai berpikir kalau mob vote itu sebenarnya nggak guna dan merugikan karena mob yang pilihan mereka berpotensi tidak ditambahkan. Ini melahirkan hashtag Stop the Mob Vote terutama di Twitter X maksudnya. Kalau itu belum cukup, ada 400.000 orang mengungkapkan protes ke Mojang untuk menghentikan mob vote. Ya, sampai 4.000 lebih loh. Gak sampai di situ aja, dan Minecraft Live isi live chatnya juga dipenuhi oleh spam hashtag Stop the Mob Vote gitu. Walaupun salah satu pihak Mojang, King Dogs, bilang kalau yang kalah mob vote itu bakal ditambahkan pada waktunya, tapi orang banyak nggak percaya gitu, atau mungkin misinformasi gitu. Gue bakal bahas yang satu tuh nanti. Dari yang gue lihat, orang-orang ini berpikir satu-satunya cara menghentikan ini semua itu adalah dengan menghentikan mob vote itu sendiri. Nggak ada mob vote, nggak ada konflik. Tapi apakah ini merupakan jalan yang benar? Gue agak sedikit nggak heran mereka bilang kayak gini tuh, soalnya mob vote belakangan ini sejak beberapa tahun terakhir itu udah agak banyak dramanya. 2017 contohnya pemenangnya adalah Phantom yang orang klaim itu annoying, bahkan Bang Z juga bilang begitu. 2020 tuh ada Glow Squid yang menang gara-gara si Mas Mimpi, terus ada LA yang menang pada 2021 dan menang gara-gara orang-orang kira itu duplicate item. Terus ada 2022 yang Sniffer yang berdasarkan shortnya game teoris kalau ini tuh sengaja dibuat Mojang untuk menang, dan yang terbaru 2023 Armadillo. Gue mungkin bakal bahas ini nanti. Sini. Oke, intinya dari awal Mopo sudah jadi bahan bakar drama dalam komunitas Minecraft. Cuma sekarang aja yang dramanya udah meroket banget. Dari yang aku lihat, keberadaan Mopo ini jadi sumber drama komunitas Minecraft itu karena pertama, secara nggak langsung membuat komunitas Minecraft jadi pecah belah karena ya masing-masing individu membela mob mereka, dan kemudian kepercayaan komunitas kepada Mojang juga jadi rendah gara-gara kasus Sniffer itu contohnya tadi itu. Tapi apakah beneran demikian? Gue mencoba menganalisa setiap kandidat mob vote terdahulu, bahkan yang kalah telak dalam vote. Dan hasil yang dari analisa aku bisa nyimpulin kalau ada faktor internal yang ngebuat mob vote ini dipilih oleh player. Faktor internal ini adalah penyebab player pengen mob vote tanpa pengaruh dari luar. Sementara untuk faktor eksternal ya itu lawannya, ada pengaruh dari luar. Misalnya kasus si Bang Mimpi dengan Glow Squid. Anyway, faktor internal ini juga bisa dibagi jadi 3 aspek. Gue menyebut ini sebagai challenge, fungsional, dan estetika. Challenge yang artinya menambah kesan tantangan dalam bermain game Minecraft. Sebut aja Phantom, Wildfire, Isolator, mob ini ngebuat game jadi lebih menantang gitu. Jadi banyak orang mungkin agak sedikit nggak setuju ini karena ini ngebuat game Minecraft jadi lebih susah. Tapi beberapa orang malah setuju, malah ini yang ngebuat game Minecraft itu nggak datar-datar banget. Kemudian kedua, fungsional, yang fokusnya membuat permainan jadi lebih efisien dan mudah. LA yang bisa ngebantu player mengumpulkan material, Armadillo untuk war armor, Copper Golem yang ngebuat variasi baru untuk restore. Intinya mereka fokus ke fungsi dan menguntungkan player, kebalikan dari challenge. Dan aspek terakhir dan paling kontroversial, yaitu adalah estetika, yang nggak memberikan kesan apapun dan cuma hadir sebagai estetik. Kalian nanya kenapa mob kayak Glare, Moblum, Penguin itu ada yang vote padahal fitur mereka hampir nggak guna? Ya, mungkin karena mereka yang milih ini lebih mementingkan estetika. Stone Sword terlalu membosankan, tambahin Penguin. Terus rumah sepi, ya tambahin Puff Golem. Gitu. Ya, jadi kalau soal fungsi memang mereka ini agak sedikit nggak guna, tapi soal estetika mereka menang kelak. Dan buat kalian yang milih mob-mob kayak ini tuh gue nggak bisa salahin gitu, soalnya bagi aku tuh nggak ada mob-mob yang sepenuhnya salah buat dipilih gitu, itu pilihan kalian gitu. Dan juga kalau mereka beneran jadi pilihan itu kenapa masuk mob vote gitu kan. Dan dari ketiga aspek yang gue sebutin tadi itu mereka tuh nggak merata gitu, kayak
mereka tuh ada kayak sisi dominannya gitu. Nah, misalnya itu, yang, aspek estetika itu, cenderung lebih rendah gitu, makanya mob kayak Moblum dan Toph Golem itu nggak vote-nya tuh nggak tinggi gitu. Itu karena, player yang lebih mementingkan fungsional atau mungkin challenge tuh, lebih banyak gitu. Dan dari sini kita bisa simpulin kalau, pendapatan ini tuh terjadi karena berbagai pihak itu menginginkan sesuatu tanpa memikirkan orang lain, baik sesama komunitas atau dengan developer. Kasarnya itu, ngikutin ego lah. Oke, mari kita lihat, contoh beberapa, MOFO terdahulu yang, punya drama paling besar gitu. Misalnya aja, MOFO 2021 di mana komunitas Minecraft tuh secara garis besar dibagi jadi 2 kubu, ada yang dukung LA, ada yang dukung Cobble Golem. Kalau soal Glare itu, kurang yang milih gara-gara, orang-orang pada kesal sama Bang Mimpi. Oke, jadi saat LA, menang, orang-orang pada kecewa karena awalnya mereka kira LA itu bisa duplicate item, padahal nyatanya itu cuma hopper terbang. Ya. Di MOFA 2022 juga Sniffer menang karena fitur yang ditawarkan lebih worth it daripada Rascal dan Tough Golem. Untuk Rascal dan Tough Golem ini, mereka lebih condongnya kayak ke estetika gitu sih. Kalau soal fungsional mereka hampir gak guna gitu. Ini juga membuat orang-orang termasuk MadPat berpikir kalau Mojang itu merencanakan pemenangnya dari awal. Dan kemarin aja MOFO 2023 menawarkan mob yang jadi pilihan sulit karena mereka sama-sama bagus gitu. Kayak ini tuh, sangat-sangat fair nih, tumben fair banget gitu malah. Kemudian, dramanya berlanjut seperti apa yang gue bilang tadi. Tapi Armadillo akhirnya menang karena kebanyakan player pengen buat Wolf Armor untuk some reason actually. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah mob vote itu ada sesuatu yang buruk atau orang-orang cuma terlalu berlebihan dalam menanggapi mob vote gini? Buat aku pribadi, mob vote ini nggak buruk amat selama nggak kasih kesan rugi bagi para fans. Kalau, kandidatnya itu dipilih kalah, minimal bisa ditambahin cuma telat aja gitu. Ingat, waktu gue bilang di awal itu kalau King Dogs, salah satu developer Minecraft, bilang kalau kandidat yang kalah itu tuh sebenarnya, nggak dihapus, cuma dimasukin ke dalam, kayak wishlist gitu, untuk update berikutnya. Nah, jadi, ini tweetnya dia tuh, "Anda pasti, salah informasi, yang kalah tidak selamanya hilang. Ide-ide tersebut dimasukkan ke dalam perpustakaan ide, dan kami akan menambahkannya nanti ketika waktunya tepat." Oke, jadi ini, King Dogs ini, intinya bilang kalau kandidat, mob vote yang kalah itu, mereka nggak kalah, mereka cuma terlambat menang gitulah. Itu mungkin ya. Ini juga didukung oleh, salah satu mob yang pernah kalah tapi akhirnya ditambahkan, yakni adalah Frog, yang kalah di Biome Vote waktu 2019 bersama Mangrove, tapi akhirnya mereka ditambahkan pada Wild Update. Don't feel too bad for the penguin. Remember, our little frog friends didn't win the vote either, but they still managed to hop their way into the game. Kalau itu masih belum cukup, coba, lihat, server mob vote yang di Bedrock Edition gitu. Nah, jadi di sini tuh ada mini games yang mengharuskan kalian itu mencari, kandidat mob vote yang hilang gitu. Dan bukan cuma yang ada di mob vote doang, yang di Biome Vote juga ada tuh, kayak misalnya burung bangkai ini. Nah, ya, jadi ini, bukan cuma sekedar memorial doang nih. Ini sebenarnya, kalau aku lihat dalam pribadi, ini tuh Mojang ini masih ingat dengan mob ini tuh dan mereka tuh, masih, pengen gitu. Aduh, astaga, apa itu? Ya, jadi, mereka masih, pengen gitu mau nambahin gini, cuma mereka nggak tahu aja waktunya gitu. Jadi, apakah mob vote itu harus dihentikan? Pendapat gue sih, mob vote boleh-boleh aja diadakan. Fungsi dari mob vote ini sedari awal emang menarik player baru dan player lama ya kan? Jadi, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau justru dampaknya tetap kasih konflik, ya gue dengan berat hati bilang kalau sebaiknya ditiadain aja, demi mencegah konflik gitu kan. Tapi ada nggak sih satu jalan tengah gitu, satu cara yang paling aman gitu, di mana mob vote ini tetap ada untuk memberikan kita suara, dan juga, komunitasnya ini bisa, berpartisipasi secara sehat gitu, nggak nimbulin konflik kayak gini? Jawaban simpelnya ada sih, tapi bakal sulit. Dari yang gue lihat, semua ini tuh terjadi karena, ego. Orang merasa pendapatnya terbaik tanpa memikirkan perasaan orang. Satu atau mungkin sekelompok player pengen apa yang dia mau terwujud dan menyalahkan player lain yang gak sepemikiran. Plus, mereka memaksa developer untuk menciptakan game sesuai apa yang mereka mau. Ya, tetap ego jawabannya. Untuk ngatasin itu, gue punya solusi sih, tapi bakal sulit banget sih nih. Pertama, kalian hargailah orang lain. Mereka mungkin nggak sepemikiran kayak kamu, tapi coba kamu lihat dari perspektif mereka. Bukan cuma sesama komunitas, tapi juga sesama developer. Mengembangkan game itu nggak segampang yang kalian kira, tahu?
respect ke mereka lah. Kedua, tetap bersyukur. Walaupun pilihan kalian nggak menang, jangan sampai dibawa ke hati. Dan juga jangan khawatir, karena kayak yang gue bilang tadi, kalau mob yang kalah itu nggak bakal dihapus gitu. Mereka bakal ditambahin, cuma pada waktunya aja. Dan juga jangan kalian terlalu nge-push gitu para developer, karena karena mereka juga udah berusaha keras gitu. Dan kemudian yang terakhir, stay positive even though you are the only one. Ini tuh simple sih. Kalian tuh cuma perlu jadi fans yang positif akan konflik yang terjadi gitu. Kalian tahu lah gitu, platform sosmed terutama X itu punya ekosistem yang kayak gimana gitu. Tapi jangan biarin itu jadi itu ngubah kalian jadi kayak mereka juga. Secara teknis, kalian hampir nggak mungkin ngubah pikiran orang yang toksik di suatu komunitas. Tapi kalian bisa jadi yang positif di komunitas walaupun itu cuma kalian gitu. Dan orang lain juga bakal ngikutin. Gue yakin tuh. Mari kita ciptain komunitas yang baik. Mungkin segitu aja dari gue. So, terima kasih telah menonton. Dan sekian, Abiu.